Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Indri Shevchenko dari kelompok akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok link 8. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan. Oke, terima kasih Mas Kevin untuk jadi moderator kami dalam presentasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami dengan judul penulisan pembagian pendahuluan. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Melani. Kepada Melani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk slide-nya mungkin bisa di next. Yang pertama yaitu, apa itu menulis bagian awal? Bagian awal atau pendahuluan adalah bagian dari makalah atau laporan penelitian yang terletak setelah judul. Pendahuluan ditulis pada bagian awal untuk memutuskan alur dari makalah atau laporan penelitian. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian atau studi yang hendak disajikan. Pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai paragraf pertama dari makalah penelitian tertulis atau hal pertama yang kita katakan dalam presentasi lisan, atau hal pertama yang dilihat, didengar, atau dimengerti orang tentang proyek penelitian atau studi kita. Next. Selanjutnya adalah bagian awal dari makalah. Yang pertama ada latar belakang, yakni biasanya membahas mengenai hal-hal apa saja yang mendorong penulis untuk membahas suatu tema makalah yang akan dibuatnya. Yang kedua adalah rumusan masalah, yang biasanya berisi pertanyaan yang akan dibahas atau dijawab pada bab pembahasan. Misalnya, kita mengangkat sebuah tema pendidikan. Sebelum kita melakukan pembahasan, kita uraikan dulu beberapa permasalahan atau pertanyaan yang akan dibahas. Dan yang ketiga adalah tujuan, yang berisi tentang apa saja tujuan penulis mengangkat atau membahas tema tersebut, dan apa manfaatnya yang akan didapatkan oleh pembaca atau penulis itu sendiri. Next. Mbak, slide-nya tadi masih ada materi yang kurang.
Mungkin untuk di slide-nya mungkin tidak terlihat ya tentang perbedaan bagian awal dari penelitian, laporan penelitian. Ada 5 poin dalam bagian awal laporan penelitian. Yang pertama yakni ada sampul. Sampul merupakan lembar pertama dari bagian muka penulisan karya tulis ilmiah. Bagian ini berisi judul penelitian yang menggambarkan isi sebuah laporan penelitian. Yang kedua ada lembar pengesahan atau dalam beberapa laporan kegiatan dan penelitian kalian bisa menjumpainya dengan nama lembar persetujuan dari pihak terkait mengenai sah atau tidaknya laporan yang dibuat oleh seorang penulis. Dan yang ketiga ada daftar isi yang merupakan sekumpulan urutan bab dalam sebuah karya tulis yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dan memberikan struktur karya tulis yang jelas. Dan yang keempat ada daftar tabel, yakni kumpulan beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan tulisan atau karya ilmiah atau karangan. Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Dan yang terakhir adalah lampiran dalam makalah merupakan bagian dalam makalah yang berisi hal-hal pendukung berkaitan dengan pembahasan dalam makalah. Bentuk lampiran dalam penelitian berupa gambar atau foto, indeks atau glosarium, bagan, tabel, atau skema. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk latar belakang, pengertiannya, informasi yang tersusun sistematis berkenan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Bagian yang menjelaskan topik yang akan dibahas dan alasan mengapa topik tersebut dipilih. Next. Isi dari latar belakang. Yang pertama ada pokok permasalahan atau urgensi masalah yang dibahas. Yang kedua ada teori umum. Yang ketiga ada alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas. Dan yang keempat penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu untuk dibahas lebih lanjut. Next. Latar belakang, contoh urgensi masalah, yaitu apresiasi drama merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa jurusan Sastra Indonesia. Contoh teori umum, tahapan tersebut meliputi pemahaman tentang sinopsis drama, karakteristik setiap tokoh, alur cerita, konflik apa saja yang muncul dalam drama, dan dialog antar tokoh. Next. Contoh alasan. Jika mahasiswa diberikan suatu stimulus berupa pementasan drama yang ditampilkan melalui media audiovisual, maka diharapkan akan memudahkan mahasiswa mengapresiasi drama yang dimainkan. Dengan demikian, diperlukan suatu media yang dapat memudahkan mahasiswa dalam mengapresiasi suatu drama dengan baik. Lalu ada contoh penegasan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu media interaktif yang mampu. Next. Teknik menulis latar belakang. Yang pertama, mencari tahu tentang masalah yang akan dibahas. Yang kedua, mencari tahu fakta permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, menemukan fokus pada permasalahan yang akan dibahas. Dan yang keempat, menemukan solusi dari permasalahan yang akan dibahas. Next.
Berikut merupakan contoh dari latar belakang. Dari teman-teman mungkin bisa dibaca ya, atau bisa dilihat. Mungkin bisa di next. Untuk rumusan masalah bisa dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Dengar, jelas. Mas, silakan. Rumusan masalah ada karena tulisan ilmiah membahas masalah-masalah tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang memuat masalah tersebut harus dijawab dalam pembahasan di karya tulis berupa kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa, dan apa. Umumnya kata tanya yang bisa dijelaskan dalam penjelasan yang panjang atau bisa saja rumusan masalah itu disebut suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya pada karya tulis ilmiah. Dan juga rumusan masalah dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang membandingkan, yang mencari hubungan variabel satu dengan variabel yang lain, dan rumusan masalah komparatif atau bisa rumusan masalah komparatif yaitu membandingkan variabel satu dengan variabel yang lain, atau bisa saja disebutlah lawan dari rumusan masalah deskriptif. Yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif, rumusan masalah yang memiliki sifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau juga lebih. Bisa di next. Fokus penelitian. Pertama, tidak semua penelitian diharuskan menyusun rumusan masalah. Misalkan penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, rumusan masalah tidak selalu ada karena memang tidak ada masalah. Namun, yang ada fokus penelitian dikarenakan peneliti hanya ingin meneliti lebih dalam dari sesuatu yang sudah ada. Next. Contoh rumusan berupa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama. Yang kedua, bagaimana efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama. Yang ketiga, bagaimanakah kemenarikan media audiovisual dalam pembelajaran drama. Next. Contoh fokus penelitian. Yang pertama, bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama. Dua, efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama. Yang ketiga, kemenarikan media audiovisual dalam pembelajaran drama. Next. Teknik menulis rumusan masalah. Yang pertama, membuat secara spesifik. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang terpilih. 4, kreatif melihat fenomena di sekitar.
Yang kelima, menggunakan 5W1H. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari penjelasan dari Yogi tadi. Untuk selanjutnya ada tujuan. Pengertian dari tujuan yaitu merupakan pemaparan hal yang ingin dicapai setelah penulisan makalah selesai. Kemudian tujuan dan rumusan masalah memiliki keterkaitan secara langsung. Bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang konkret, bukan kalimat tanya yang diawali dengan operasional. Next. Dari tujuan ada beberapa macam. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Di mana tujuan umum ini adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini adalah tujuan yang lebih spesifik. Biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus biasanya juga menjadi penjabaran dari tujuan umum. Nah, pada sebuah makalah itu ada pembagian awal, penulisan pembagian awal itu ada tujuan. Nah, tujuan ini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Biasanya kalau sudah menulis tujuan umum itu biasanya nggak ada tujuan khusus. Jadi kayak salah satu aja. Next. Kemudian contoh tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, berikut ini dipaparkan tujuan penulisan makalah. Yang pertama yaitu mendeskripsikan bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama. Yang kedua, memaparkan efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama. Kemudian yang ketiga, memaparkan kemenarikan media audiovisual dalam pembelajaran drama. Next. Kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 5. Mungkin langsung saja saya buka pertanyaan. Apabila ingin bertanya silakan on mic dan sebut nama dan perwakilan dari kelompok mana. Terima kasih. Ini tadi udah ada yang di kolom chat dari Muhammad Januar dari kelompok 4. Pada fokus dengan pertanyaan, pada fokus penelitian dikatakan bahwa tidak semua penelitian diharuskan menyusun rumusan makalah. Mengapa demikian? Tolong jelaskan. Ini dari kelompok 5 mau di-keep dulu apa mau langsung dijawab? Mungkin dikit dulu untuk dijawab nanti. Oke. Untuk pertanyaan kedua dari Safira dari kelompok 3. Pada penelitian kualitatif dikatakan bahwa tidak ada rumusan masalah karena penulis ingin mendalami permasalahan yang sudah ada. Lalu bagaimana cara menentukan tujuan makalah mengingat bahwa tujuan berpacu pada rumusan masalah? Mungkin bisa dijawab sekalian dengan yang pertanyaan sebelumnya dari kelompok 5. Terima kasih.
Saya beri waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Mohon izin untuk moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Yanuar dan Safira. Ya, silakan, Mbak. Oke, jadi karena pertanyaannya mirip, saya jadikan satu saja. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Jadi kenapa fokus penelitian itu tidak diharuskan merumuskan masalah? Karena biasanya pada fokus penelitian itu kita sudah tahu apa masalahnya, apa yang akan dibahas pada pembahasan kita di dalam makalah tersebut. Tidak seperti makalah biasa yang kita harus merumuskan masalah. Apa sih masalah kita di dalam pembahasan ini? Lalu kita membuat rumusan masalah dan menjelaskan masalah tersebut di dalam pembahasan. Nah, kalau fokus penelitian ini, masalahnya sudah jelas gitu. Jadi, langsung saja tidak perlu menggunakan kalimat tanya yang mana kalimat tanya itu kan biasanya menanyakan perihal masalah tersebut ya. Jadi, langsung saja menggunakan pernyataan yang akan dijelaskan kepada di pembahasan selanjutnya seperti itu. Apakah sudah menjawab Yanuar dan Safira? Ya, jadi bukan dalam bentuk pertanyaan ya, tapi dalam bentuk pernyataan gitu ya rumusan masalahnya ya. Iya, perbedaannya hanya pernyataan atau pertanyaan seperti itu. Jadi, Oke, terima kasih. Berarti dalam penelitian kualitatif tetap ada rumusan masalah ya? Bukan seperti yang tertera di presentasinya yang mengatakan bahwa tidak ada rumusan masalah sama sekali. iya, tapi seperti ini, rumusan masalah pada fokus penelitian itu bukan rumusan masalah namanya, karena dia bukan berbentuk pertanyaan. Paham nggak?
Baik, terima kasih Nadia. Oke. Bagaimana Yanuar? Apakah sudah jelas? Dari Yanuar sudah cukup. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Ikrinatus Sadia dari kelompok 2. Mengapa penulis perlu membatasi masalah dalam pendahuluan dan bagaimana cara menentukan pembatasan masalah tersebut? Sekian dan terima kasih. Mungkin langsung ke kelompok 5 aja. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ikrinatus. Mengapa penulis perlu membatasi masalah dalam pendahuluan? Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah, yang pertama adalah batasan masalah hendaknya sesuai kemampuan peneliti. Yang kedua, sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan. Dan yang terakhir, batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil penelitian tersebut. Terima kasih. Apakah yang bersangkutan sudah bisa dipahami atau jelas? Bagaimana Mbak Ikrinatus, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok 5? Baik, apabila tidak ada yang ingin tanyakan kembali, saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok 5, yaitu pendahuluan merupakan bagian awal dari makalah atau laporan penelitian yang sangat penting untuk mengarahkan kemana isi makalah tersebut akan berjalan. Dalam hal ini ada 3 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ketiganya saling berhubungan untuk menjadikan makalah tersebut menjadi baik. Mungkin dari saya cukup dan bisa saya tutup. Terima kasih yang sudah hadir dalam presentasi dari kelompok 5 dan juga kelas PBI pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.